Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Salam. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Baik, hari ini nihil ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi lagu Pramuka Sejati, dan kalian harus mengikuti gerakan kakak. Oke? Oke, sekarang dimulai. Nah, bagaimana? Seru kan? Halo adik-adik sekalian, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah? Sudah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Iya benar, kita akan belajar tentang simapur. Apa sih simapur itu? Ada yang tahu? Iya, simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima suatu pemberitaan yang mana kedua belah pihak bisa memahami apa yang ada dalam pemberitaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Bisa menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi, yang atas berwarna merah dan yang bawah berwarna kuning. Dan bendera ini berasal dari dua buah persegi yang digabung menjadi satu. Paham dari sini? Sudah paham belum? Apa sih kegunaan simapur itu? Iya, simapur digunakan sebagai penyampai berita jarak jauh selagi kedua belah pihak bisa memahaminya. Jadi meskipun jaraknya jauh sekali, asalkan kedua belah pihak, baik dari pengirim dan penerima surat ini memahaminya, berarti mereka bisa menggunakan simapur. Bisa dipahami dari sini? Nah, simapur ini juga bisa dilakukan di laut maupun di hutan. Intinya, yang sama-sama kedua belah pihak bisa memahaminya. Kita lanjutkan ya adik-adik. Kita akan belajar tentang cara mengirim berita dengan simapur. Sudah ada yang tahu? Belum? Oke, akan kakak ajarkan. Yang pertama, kirim tanda perhatian dulu. Bagaimana? Dengan cara mengirim tanda dengan huruf UR. Seperti ini ya. Dan ini dilakukan secara berulang kali. Tujuannya apa? Supaya mereka yang akan kita ajak bicara paham bahwasanya kita mengirim sinyal untuk diajak berbicara. Jadi, ketika si penerima itu sudah siap menerima berita dari kita, mereka akan mengirimkan huruf K. Nah, ketika mereka belum siap, mereka akan mengirimkan huruf Q. Untuk selanjutnya, jika penerima dapat membaca berita kita dengan jelas, maka dia akan mengirimkan huruf C. Tapi, ketika mereka belum bisa menerima berita dari kita, maka mereka akan mengirimkan huruf I, M, I. Paham? Nah, ada lagi, apabila pengirim pesan ini salah dalam mengirimkan beritanya, maka dia akan mengirimkan huruf E sebanyak 8 kali. Nah, contohnya gini, misalnya kakak ketika mengirimkan berita itu salah, maka kakak akan mengirimkan huruf E sebanyak 8 kali sebagai tanda bahwasanya kakak salah dalam mengirim berita. Jika si pengirim
pesan ini sudah mengirimkan semua pesannya, maka ia akan mengirimkan huruf AR. Nah, selain itu, ketika si penerima pesan sudah menerima semua pesannya, maka mereka akan mengirimkan huruf R. Untuk yang terakhir nih, untuk mengirimkan angka, maka didahului oleh angka. Kemudian baru dikirimkannya angka. Jika sudah selesai mengirim angka dan ingin berganti lagi ke huruf, maka harus didahului oleh huruf J atau V. Paham? Nah, setelah itu barulah kita kirim suatu pemberitaan dengan huruf. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sandi Morse. Siapa di sini yang mengetahui apa pengertian dari sandi Morse? Iya, sandi Morse atau kode Morse merupakan sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode etik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Nah, siapa yang menciptakan sandi Morse ini? Penciptanya yaitu Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Nah, dalam penggunaan kepramukaan, kode Morse ini disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Nah, untuk menghafal kode Morse ini digunakan metode yang mengelompokkan huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakili oleh kode Morse-nya. Pengelompokan tersebut antara lain alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan antara titik dan garis. Kemampuan menerima dan mengirim kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Nah, berikut merupakan gambar rumus sandi Morse yang berupa huruf Morse, tanda baca, dan juga angka. Di sini saya akan menjelaskan materi simpul dan ikatan. Apakah adik-adik tahu apa itu simpul dan ikatan? Yang pertama, kita membahas simpul terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengertian simpul. Simpul adalah hubungan tali dengan tali, satu tali dengan tali yang lain maupun dengan tali itu sendiri. Yang kedua yaitu macam-macam simpul dan kegunaannya. Yang pertama ada simpul ujung tali. Simpul ini berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Selanjutnya simpul hidup. Simpul hidup kegunaannya untuk mengikat tiang dan mudah dilepas kembali. Yang ketiga, simpul mati. Apa kegunaan simpul mati? Berguna untuk menyambung dua utas tali yang memiliki ukuran sama besar dan tidak licin. Selain itu, untuk mengakhiri agar tali tidak gerut. Yang keempat, simpul erat. Apa kegunaan dari simpul erat? Simpul ini berguna untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang kelima yaitu simpul kembar. Simpul ini berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Yang keenam, simpul kursi. Simpul kursi berguna untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Yang ketujuh, simpul penarik. Simpul ini berguna untuk menarik benda yang cukup besar. Yang kedelapan yaitu simpul lasso. Apa kegunaan dari simpul lasso? Berguna untuk menjerat binatang. Yang kesembilan yaitu simpul pangkal. Kegunaan dari simpul pangkal adalah
untuk memulai dan mengakhiri sebuah ikatan. Yang ke-10 yaitu simpul tiang. Kegunaan dari simpul tiang adalah sering digunakan untuk mengikat leher hewan sehingga dapat bergerak leluasa dan tidak tercekik. Yang ke-11 simpul jangkar. Simpul jangkar gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Juga dapat digunakan untuk membuat tandu darurat. Bagaimana mengenai materi yang tadi saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Untuk kesimpulan hari ini mengenai materi simpul dan ikatan, di sini kakak akan menarik kesimpulan. Simpul dan ikatan merupakan seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga dapat menghasilkan suatu alat atau benda lain yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti tandu yang terdiri dari 2 buah batang bambu dengan besar dan panjang yang serupa dengan beberapa tali. Selanjutnya diikat dengan menggunakan simpul jangkar dan simpul pangkal. Ayo adik-adik, sebelum kita meninggalkan kelas, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu yuk supaya kita lebih semangat. Oke? Oke, tirukan kakak ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Hore, kalian semua hebat. Ya alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita baca doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Oke, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.